Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, terima kasih masih semangat di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021. Bertemu lagi ya dengan Bu Mina di hari yang cerah ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah, amin. Amin. Bagaimana di rumah kalian sekarang suasananya? Mendung, Bu. Panas? Oh, mendung. Sama di sini juga mendung. Panas, Bu. Di sini panas. Oh, panas. Semoga tidak hujan yang mendung ya, yang panas masih bisa berteduh dalam rumah ya. Ya, Bu, mendung tanpa hujan, Bu. Oh iya, seperti lagu ya itu ya, Kakak Martina ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, Bu Mina tadi sudah kirimkan link absen ya di grup WA. Apakah sudah semuanya mengisi? Sudah. Semuanya sudah ya? Sudah. Sudah. Baik. Sudah, Bu. Barusan, Bu. Oke, baik. Bu Mina cek ya di sini sudah masuk semua, alhamdulillah. Hari ini bisa masuk, kita bertemu di dunia maya ini ya untuk pembelajaran kita yang selanjutnya. Setelah kalian mengisi, setelah selesai mengisi absen, nah hari ini sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Kakak Ratna. Silakan Kakak Ratna untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Duduk, siap, enggak? Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Sudah, ya Bu. Kakak Ratna. Iya, terima kasih Kakak Ratna sudah memimpin doa Sama-sama. hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan dikabulkan. Apapun yang akan kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Karena pembelajarannya masih daring ya, karena pembelajarannya masih daring, kita masih belajar dari rumah, tetap harus patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Masih ingat protokol kesehatan dengan 5M? Masih, Ya, Bu. ingat, Bu. Boleh, siapa? Mencuci tangan. Pinter. Memakai masker. Pakai masker. Sip. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke, benar. Lanjut. Menghindari Apalagi? kerumunan. Menghindari kerumunan. Oke. Kerumunan. Ya, ada lagi yang terakhir? Mengurangi mobilitas. Mobilitas maksudnya mengurangi mobilitas apa ya, Kakak Rana? Mengurangi pergi-pergi, Bu. Nggak boleh pergi-pergi dulu. Boleh naik mobil, Bu. Iya, nggak boleh naik mobil, nggak boleh kemana-mana. Makanya kalian tetap Jangan dulu. Ya, tetap di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan kegiatan olahraga pun di rumah. Minta bantuan sama saudara atau sama orang tua yang ada di rumah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Bu Mina punya gambar. Oke, adakah yang tahu atau mengerti apa dari gambar tersebut? Apa isi dari gambar tersebut? Jatuh dari sepeda, Bu. Jatuh dari sepeda. Oke. Ditolong, Bu, itu, Bu. Boleh Kakak Artiwi. Iya, Bu. Apa itu? Kalau menurut Kakak Artiwi itu ceritanya apa? Tentang apa ya? Sikap kepahlawanan ya, Bu? Tolong menolong.
Nah, tolong menolong. Oke, berarti di situ ada teman yang jatuh, ditolong. Oke, selanjutnya menurut Kakak Dewi Fajar. Saling membantu. Saling membantu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada, Bu. Ada. Takut ya? Nah, boleh dari Kakak Artiwi dan Kakak Dewi tadi. Di situ gambarnya naik sepeda jatuh, tolong menolong. Kemudian di situ apa Kakak Dewi tadi? Saling membantu. Saling membantu. Tolong, Bu. Dalam tolong menolong, saling membantu. Oke. Bagus banget. Terima kasih untuk Kakak Artiwi dan Kakak Dewi. Itu tadi ceritanya di situ memang seperti itu. Kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Bisa dicontohkan seperti itu. Jadi sikap kepahlawanan itu tidak hanya waktu berjuang melawan penjajah, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Paham ya? Nah, Paham, Bu. sekarang kita akan tahu sebenarnya pahlawan itu apa. Apa itu pahlawan? Ada yang tahu? Power Rangers ya, Bu? Power Rangers, oke. Ini terlalu sering nonton televisi kayaknya ini. Orang yang berjasa, Bu. Orang yang berjasa. Orang yang berjasa, oke. Superhero, Bu. Untuk Superhero. negara kita, Bu. Superhero, orang yang berjasa untuk negara kita. Oke, pinter. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Superhero. Menolong itu suka pahlawan ya, Bu? Iya, tolong menolong itu juga sikap kepahlawanan. Oke, apa itu pahlawan? Orang yang berjuang. Orang yang berjuang. Oke. Kita lihat apa itu pahlawan. Terima kasih semuanya sudah berpendapat. Boleh dibaca, Kakak Dery. Kak Dewi tidur paling. Kakak Dery tidur ya? Tidur dari Bu. Oh, Main kelereng kali, Bu. Oke, boleh dibaca Kakak Soraya. Iya, Bu Guru. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Oke, Itu, Bu terima Guru. kasih. Oke, terima kasih. Jadi pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang pahlawan Kapitan Patimura. Oke. Kapitan Patimura. Ada yang mau bantu membaca? Adakah yang mau membantu membaca? Ya, Bu Natali udah angkat tangan, Bu Fenda. Oke, Bu Natali. Maaf di sini tidak kelihatan. Silahkan, Kakak Natali. Ya, Ibu. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dutch State di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda.
pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Iya, terima Sudah, kasih. Ibu. Terima kasih Kakak Natali. Bacanya sangat jelas ya. Tidak ada yang keliru bacanya. Oke, dari cerita Kapitan Patimura, sikap apa? Sikap kepahlawanan apa yang ada dalam diri Kapitan Patimura? Adakah yang tahu? Tidak pantang menyerah, Bu. Iya, pinter Kakak. Tidak Mata. putus asa, Bu. Iya, pinter. Apa ada Berani, lagi? Bu. Berani, Bu. Berani. Oke, terus? Ada lagi? Pantang mundur, Bu. Pantang mundur, seperti lagu ya. Nah, itu adalah sebagian dari sikap Kapitan Patimura. Bisa dituliskan di sini. Oke, sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura. Ada keberanian, ada berani dan memiliki semangat untuk maju, tangguh, ikhlas dan tidak pamrih, rela berkorban, dan mementingkan kepentingan umum. Sama ya, seperti yang disebutkan tadi oleh Kakak Ratna, oleh Kakak Natali. Nah, sudah paham tentang sikap kepahlawanan dari kisah raja-raja masa Islam dan Kapitan Patimura? Iya, Bu. Paham, Bu. Mengerti ya, mengerti. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian tahu, nanti Bu Mina akan bagikan LKPD. LKPD sudah Bu Mina share ya di grup WA. Di grup WA sudah Bu Mina share LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan. Boleh dibantu oleh orang tua kalian di rumah. Oke? Iya, Bu. Kerja, Bu. Nah, itu untuk LKPD-nya. Nanti silahkan dikerjakan, boleh minta bantuan atau dibantu oleh mamanya di rumah. Oke. Nah, setelah membaca atau dan mendengarkan tadi kisah raja-raja pada masa kerajaan Islam dan Kapitan Patimura, kalian bisa mengisi tabel ini. Kalian bisa mengisi tabel ini. Nanti kalian tulis di buku kalian ya. Nama pahlawan Kapitan Patimura dan sikap kepahlawanannya. Dewi Sartika, kemudian sikap kepahlawanannya. Paham ya? Paham, Bu. Ya, kita tadi belajar tentang pahlawan. Di sini kita ada bacaan lagi. Di sini ada mobil Bung Tomo. Bung Tomo itu juga termasuk pahlawan nasional. Kenapa di sini kok gambarnya langsung berubah mobil? Kita baca dulu ya. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Kenapa di sini kok langsung ke mobil? Adakah yang tahu? Tahu, Bu. Kenapa? Ditaruh museum. Kita Bu. museum, iya. Terus? Ada lagi? Nah, kalau masih bingung, boleh Bu Mina bantu ya. Nah, kenapa di sini langsung pindah ke mobil? Bung Tomo itu pahlawan. Disimpan barang-barang milik Bung Tomo, contohnya adalah mobil. Di mobil itu ada spion, ada lampu. Ya apa tidak? Iya, Bu. Ya. Nah, ada spion, ada lampu. Nah, Ya, Bu. spion dan lampu kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dari cermin. Yang akan kita pelajari adalah cermin cekung. Lampu mobil itu menggunakan cermin cekung. Boleh kalian perhatikan video berikut ini. Ini dulu. Kira-kira ini Kakak Natali lagi ngapain? Macak, Bu. Cermin, bercermin. Biasa Bu, ngaca dulu Bu sebelum berangkat ke sekolah Bu. Iya, pinter ngaca dulu. Ya, kalau kata Kakak Martini katanya maca itu apa? Berdandan, Bu.
Oh, Berjangga. Oke, nanti biar Matcha itu bukannya nama minuman ya, Bu? Iya, buta itu. Nah, nama minuman. Cantik banget ya di sini Kakak Natali. Rambutnya sama. Mau ketemu Derry, Bu, dia, Bu. Oh, gitu. Ih, Tadi tadi itu Bu janjian. Janjian ya. Oh, ya ampun. Ratna ini pacaran toh. Oke, Coba di tas Natali. lihat Bu, pasti ada kaca, Bu. oke, kita lanjut Kok ya. ngaca-ngaca ya, Bu? Iya, kita lanjut ya. Kenapa berkaca di sini? Kita akan belajar tentang cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Contoh-contoh penggunaan cermin cekung. Di sini sebagai reflektor lampu mobil. Ada juga di sini sebagai kompor tenaga surya. Ada juga sebagai lampu senter. Oke, itu contoh-contoh penggunaan cermin cekung. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Adakah yang masih bingung atau pengen bertanya? Gak ada? Oke, pinter semuanya. Kelas Bumi Nama pinter semuanya, jempol semuanya. Oke. Nah, setelah kita belajar, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini adalah pahlawan adalah orang yang berjasa bagi negara. Yang kedua, sikap kepahlawanan dari para raja di masa kerajaan Islam sangat beragam dan sikap itu dapat kita contoh dalam kehidupan kita di masa kini. Pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita dan bangsa Indonesia. Nah, sebelum pelajarannya selesai, Bu Mina akan bagi link untuk evaluasi hari ini. Silahkan kalian buka linknya, sudah Bu Mina kirim di grup WA. Silahkan kalian kerjakan. Itu soal evaluasinya, silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai, nanti dikirim ke Bu Mina ya, boleh di screenshot. Nanti biar ketahuan siapa yang sudah mengerjakan. Kalau tidak seperti itu, kadang ada yang nggak mau mengerjakan. Nanti malam Bu Mina harus buka, ternyata aduh masih ada berapa anak yang belum mengerjakan. Jadi mohon untuk di screenshot. Oke? Ya, Bu. Jam berapa, Bu, terakhir, Bu? Terakhirnya jam 4. Oke? Ya, Bu. Siap, pinter. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Mina tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu akan dipimpin oleh Kakak Tiwi. Silakan Kakak Tiwi pimpin berdoa selesai belajar. Siap, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Kakak Tiwi. Semoga semua yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Tetap semangat ya. Untuk pembelajaran yang besok, silahkan kalian buka di pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua masih tentang sikap kepahlawanan. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.